Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Alfiani dengan NIM 2018-210602. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan Locus of Control terhadap perilaku keuangan individu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada penelitian saya. Saat ini banyak masyarakat tentunya yang sudah berpenghasilan menganggap bahwa berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan adalah hal yang tidak perlu dipikirkan lagi. Karena sebagian dari mereka banyak yang menyepelekan bahkan menganggap bahwa perilaku terhadap keuangan dapat mereka pelajari secara individu. Sebagian orang beranggapan bahwa perilaku keuangan merupakan suatu hal yang tidak perlu dipikirkan lagi. Bahkan mereka menganggap hal yang seperti itu tidak perlu untuk dipelajari lagi. Karena mereka menganggap bahwa setiap individu mempunyai persepsi terhadap perilaku keuangannya masing-masing. Perilaku keuangan ini tidak bisa tumbuh dengan baik tanpa adanya ide mengenai konsep keuangan yang baik, sehingga dengan konsep keuangan yang baik mampu mengubah individu dengan suatu tindakan keuangan yang berguna bagi masa depan mereka. Nofsinger tahun 2001 mendefinisikan bahwa perilaku keuangan mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan atau financial setting, khususnya mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan dan pasar keuangan. Nah, kedua konsep ini yang diuraikan secara jelas menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Perilaku keuangan sangat dibutuhkan bagi individu agar dapat menjalani hidupnya dengan sejahtera. Selain itu, dengan mengetahui perilaku keuangan, setiap individu juga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan di kehidupan mereka. Pada saat merencanakan perilaku keuangan dapat dipengaruhi dari berbagai faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan adalah pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan locus of control. Nah, pengetahuan keuangan sangat penting bagi perilaku keuangan karena dengan mengetahui tentang pengetahuan keuangan, seorang individu mampu menggunakan pengetahuannya dan keterampilannya untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif agar dapat mengetahui bagaimana perilaku keuangan berperan terhadap aset kekayaan yang dimiliki individu tersebut. Dari penelitian sebelumnya tentang pengetahuan keuangan yang dilakukan oleh Tirani Rahma Brilianti dan juga Lutfi tahun 2019 membuktikan bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan individu adalah sikap keuangan. Bagaimana seorang menyikapi keuangannya mengenai perilaku keuangan. Sikap keuangan didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip keuangan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya yang tepat, menurut Humairah dan Sagoro tahun 2019. Hampir mayoritas masyarakat di Indonesia memiliki sikap yang buruk mengenai keuangan, ditandai dengan rendahnya motivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan. Padahal motivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam manajemen keuangan sangat penting. Buruknya sikap keuangan yang dimiliki masyarakat juga ditandai dengan pemikiran yang mudah merasa puas dengan kinerja dan belum berpikir untuk melakukan peningkatan dan kemampuannya. Maka
Dengan memahami bagaimana sikap keuangan, maka individu tersebut bisa memotivasi dirinya agar tidak selalu merasa puas dan berhenti untuk bekerja keras atas kekayaan yang telah diperoleh. Nah, dalam penelitian terdahulu yang diliti oleh Fahiria Arfianti Saputri dengan Iramani tahun 2019 membuktikan bahwa sikap memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga di Surabaya. Selain sikap keuangan, locus of control juga mempengaruhi perilaku keuangan. Seseorang yang memiliki locus of control yang baik di dalam perilaku keuangan, maka akan mampu mengubah arah pandangan dirinya menjadi keyakinan bahwa dia mampu mengubah nasib melalui satu tindakan yang mereka lakukan. Menurut Baron dan Byrne dalam Melati 2011 menyatakan bahwa locus of control adalah persepsi seseorang mengenai sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaannya. Locus of control mengacu pada sejauh mana orang percaya bahwa mereka dapat mengendalikan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi mereka. Ini menurut Rother dalam Melati 2011. Nah, ketika seseorang memiliki locus of control yang tidak baik, mereka cenderung tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri, seperti tidak peduli akan kehidupan keuangannya di masa depan, dan mereka beranggapan bahwa mereka hidup berdasarkan nasib yang sudah ditentukan masing-masing, sehingga kepedulian mereka terhadap finansial mereka menjadi kurang tertata dengan baik dan menyebabkan mereka memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang buruk dan secara otomatis tidak dapat merencanakan keuangan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam penelitian terdahulu tentang locus of control yang diteliti oleh Rendra Elvira Sinta dengan Wiwi Lestari tahun 2018 membuktikan hasil bahwa locus of control memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Apakah pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan individu? Apakah sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan individu? Apakah locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan individu? Apakah pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan locus of control berpengaruh secara simultan terhadap perilaku keuangan individu? Dan berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku keuangan individu. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku keuangan individu. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh locus of control terhadap perilaku keuangan individu. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan locus of control secara simultan terhadap perilaku keuangan individu. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memahami pengetahuan keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku keuangan individu. Bagi pembaca dan penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah referensi dan menjadi ilmu pengetahuan baru untuk pembaca dan memberikan kontribusi sebagai rujukan untuk mendukung penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, dapat
memberikan pemahaman dan pengetahuan bagaimana pengetahuan keuangan dan sikap keuangan dalam perilaku keuangan individu, sehingga akan membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangannya dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang. Bagi Universitas Hayam Wuruk sendiri, diharapkan penelitian ini dapat dipublikasikan dalam artikel ilmiah serta tambahan referensi yang berisi mengenai perilaku keuangan sehingga dapat memperkaya bidang manajemen, khususnya manajemen keuangan. Berikutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan tujuan realistis yang kemudian melakukan analisis dan pemecahan masalah yang ditentukan oleh peneliti yang diperoleh dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan peneliti yang telah diuraikan. Maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam model konseptual sebagai berikut, yang dimana pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan locus of control mempengaruhi terhadap perilaku keuangan individu. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dirancang, maka hipotesis yang akan ditunjukkan oleh peneliti sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan individu. Hipotesis yang kedua, sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan individu. Hipotesis yang ketiga, locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan individu. Hipotesis yang keempat, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan locus of control simultan berpengaruh terhadap perilaku keuangan individu. Selanjutnya ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ada rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian ekspansif karena penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan locus of control terhadap perilaku keuangan. Ditinjau dari metode pengambilan sampel, maka metode pengambilan sampel yang digunakan oleh penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode sampel non-probabilitas karena sampel yang dipilih peneliti akan disesuaikan berdasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Selanjutnya, jika ditinjau dari dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian cross-seksional karena pengambilan data dari satu periode penelitian. Ini menurut Mudrajat Kuncoro tahun 2013 147. Nah, berdasarkan jenis data dan pengumpulan data, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data primer yang berasal dari survei melalui kuesioner yang disebarkan ke sejumlah responden yang menjadi sampel. Ini juga menurut Mudrajat Kuncoro tahun 2013 148. Untuk selanjutnya ada batasan penelitian. Di sini untuk penulis menyadari bahwa penelitian ini mempunyai keterbatasan ataupun batasan-batasan yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lokasi penelitian hanya dilakukan pada daerah Gresik, yaitu Pulau Bawean. Yang kedua, variabel dependen hanya menggunakan perilaku keuangan individu. Yang ketiga, variabel independen hanya menggunakan pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan locus of control. Untuk identifikasi variabel berdasarkan hipotesis yang telah disusun, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yang pertama ada variabel terkait atau dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah perilaku keuangan. Terus yang kedua ada variabel bebas atau independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan locus of control. Selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Agar penelitian tidak menyimpang dari apa yang telah dirancang pada kerangka pemikiran, berikut definisi operasional dari masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku keuangan. Nah, perilaku keuangan adalah sebuah proses bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan. Nah, indikator variabel perilaku keuangan meliputi tabungan, arus kas, konsumsi, kepribadian, jenis-jenis perencanaan dan anggaran keuangan, kredit atau hutang dan tagihan. Untuk pengukuran variabel perilaku keuangan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Pengukuran dengan 1 sampai 5, yaitu 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 sangat sering, 5 selalu. Yang kedua, ada pengetahuan keuangan. Pengetahuan keuangan adalah bagaimana individu mengelola keuangannya dengan baik, disertai dengan sebuah pengetahuan tentang keuangan yang dimiliki. Indikator pengetahuan keuangan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan uang dan aset. Terus tabungan dan pinjaman, asuransi, inflasi, investasi, diversifikasi risiko, dan bunga majemuk. Pengukuran variabel pengetahuan keuangan dapat diukur dengan skala rasio, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang akan diukur berdasarkan persentase benar dan tidaknya responden dalam menjawab. Pertanyaan semakin banyak jawaban benar, maka semakin baik juga tingkat pengetahuan keuangan responden. Berikut perhitungan untuk variabel pengetahuan keuangan, yaitu jumlah jawaban benar dibagi dengan jumlah pertanyaan dikali 100%. Terus yang ketiga ada sikap keuangan. Nah, di sini sikap keuangan merupakan pendapat seseorang terhadap uang dan bagaimana cara seseorang untuk mengelola uang tersebut bagi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk indikator variabel nilai sikap keuangan tersebut meliputi yang pertama orientasi terhadap keuangan pribadi, filsafat utang, keamanan uang, menilai keuangan pribadi. Terus nilai sikap keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Yang dimana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Yang keempat ada locus of control. Pengukuran variabel locus of control diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan dari studi Reuter 1996 dalam Si Kwang et al. 2010. Locus of control terbagi menjadi locus of control internal dan locus of control eksternal. External locus of control yaitu persepsi atau pandangan individu terhadap sumber-sumber di luar dirinya yang mengontrol kejadian dalam hidupnya seperti nasib, keberuntungan, kekuasaan, dan lingkungan sekitar. Nah, untuk indikatornya ialah kegagalan yang dialami individu karena ketidakmanjuran, perencanaan jauh ke depan dan pekerjaan yang sia-sia. Kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan oleh orang yang berkuasa. Kekuasaan individu karena faktor nasib. Untuk internal locus of control yaitu persepsi atau pandangan individual terhadap kemampuan
penentuan nasib sendiri. Indikatornya adalah segala yang dicapai individu hasil dari usaha sendiri, menjadi pemimpin karena kemampuan sendiri, keberhasilan individu karena kerja keras, segala yang diperoleh individu bukan karena keberuntungan, kemampuan individu dalam menentukan kejadian dalam hidup, dan kehidupan individu ditentukan oleh tindakannya, dan juga kegagalan yang dialami individu akibat perbuatannya sendiri. Locus of control dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Poin yang selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, maka populasinya adalah seluruh individu yang berdomisili di Gresik, Pulau Bawean. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pervasive sampling, karena bertujuan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini adalah: yang pertama, responden adalah setiap individu yang berdomisili di Gresik, Pulau Bawean. Yang kedua, responden adalah individu yang usianya minimal 20 tahun. Yang ketiga, responden adalah individu yang berpendapatan tetap. Yang keempat, pendapatan yang dimiliki individu tersebut minimal 3 juta rupiah. Peneliti ini juga menggunakan teknik convenience sampling agar sampel yang diinginkan oleh peneliti mudah dijangkau, sehingga informasi yang dibutuhkan peneliti mampu didapat dengan mudah. Selanjutnya, data dan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan data primer karena metode pengambilan datanya menggunakan survei. Nah, variabel pengetahuan keuangan menggunakan skala rasio, variabel locus of control dan sikap menggunakan skala Likert yang merupakan skala interval sebagai dasar pengukurannya. Kuesioner disebarkan pada responden para individu yang berada di wilayah Gresik, Pulau Bawean. Responden akan mengisi kuesioner tersebut, kemudian dikembalikan kepada peneliti. Setelah itu, peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut. Poin yang terakhir di sini yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif, analisis yang digunakan untuk menguji penelitian berdasarkan satu sampel. Ini menurut Sofyan Siregar tahun 2012, 221. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dari pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang telah dijawab oleh responden tersebut, sehingga dihitung dahulu nilai rata-rata atau mean setiap indikator. Lalu tahap selanjutnya adalah memaknai nilai dari setiap indikator. Nilai rata-rata tersebut dinilai berdasarkan interval kelas yang dicari melalui rumus sebagai berikut, yaitu C sama dengan XN dikurangi X1 lalu dibagi K, yang dimana C adalah interval kelas atau lebar kelas, XN nilai observasi terbesar, X1 nilai observasi terkecil, dan K yaitu adalah jumlah kelas. Lalu selanjutnya yaitu analisis statistik.
Analisis statistik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yaitu atau multiple linear regression analysis atau disingkat MRA. MRA adalah alat multivariate yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terkait. Misbahuddin 2013 294. Analisis ini digunakan untuk mendukung analisis deskriptif supaya memperoleh hasil yang baik, serta untuk menyimpulkan satu kondisi secara umum berdasarkan sampel yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.